Kalau kegiatan lagi tanggal merah begini atau hari libur itu apa Kang, boleh tahu Kang? Sabtu kemarin, Iya. saya makan itu sehari ya, karena undangan banyak banget, bisa 10 kali. Saya di rumah rata-rata tuh pulang ke rumah di atas jam 8 ya. Di atas jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, jam 9 malam ya. Saya biasanya sih bersih-bersih langsung istirahat. Tempo hari kan Kang Bima pernah bilang, di sebuah kesempatan pernah bilang, ini loh pemain pengganti saya. Kang, sesiap itu Kang, nanti kalau memang Kang harus ditunjuk untuk maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tribunner, hari ini luar biasa nih. Biasanya kita ketemu di studio. Hari ini saya dengan Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, diberi kesempatan nih untuk ketemu di rumahnya. Asri banget, seperti ini. Kebetulan Kang Dedi baru habis olahraga nih. Saya seharian udah ada acara, terus tadi saya ngelayat terakhir di Cimahpar. Di mobil ada sepeda. Jadi pulang dari sana langsung naik sepeda. Langsung naik sepeda. Seperti itu ya. Iya, jadi biar keringetan juga. Tribunar, tadi saya udah ngobrol nih, tadi nyambut Kang Dedi dari beliau habis olahraga. Jadi itu agenda hari ini tuh padat banget. Terus Kang Dedi menyempatkan untuk menerima tim Tribun Bogor dan tim untuk di sini. Jadi Kang Dedi habis sepedahan, langsung saya sambut. Dan Tribunar, kali ini berbeda ya konsepnya. Sebelumnya Kang Dedi itu sempat hadir di kita di acara Bincang Bogor di studio. Nah, hari ini kita mau gerbek rumah Kang Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Nah, tapi sebelum itu kita ngobrol dulu nih. Apa sih kegiatan beliau kalau di hari libur? Hari ini hari libur loh. Tanggal 28 Februari, hari libur, tanggal merah. Tapi alhamdulillah Kang Dedi masih menyempatkan untuk menerima Tribun Bogor dan tim di sini. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah, Kang Widi. Masih keringetan nih. Punten Masih, nih. nggak apa-apa. Ini justru kita lagi cari keringat. Kang, boleh tahu Kang, kalau kegiatan lagi tanggal merah begini atau hari libur itu apa Kang, boleh tahu Kang? Sebetulnya mungkin agak berbeda ya sama teman-teman yang lain ya. Iya. Saya di hari merah, hari libur itu justru lebih banyak kegiatan. Lebih banyak kegiatan. Sabtu Minggu itu lebih banyak. Kenapa? Karena banyak sekali permintaan masyarakat untuk saya jadi saksi nikah misalnya. Atau kegiatan lain ya seperti resepsi pernikahan, kemudian juga hitanan, macam-macam. Jadi lebih banyak saya berkegiatan justru ya di luar kedinasan itu di hari Sabtu Minggu dan hari libur atau tanggal merah. Justru. Jadi memang tantangannya di situ. Karena Senin sampai Jumat berarti sudah full juga ya kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas Akang sebagai wakil wali kota ya. Betul. Nah, hari ini kalau boleh tahu Akang dari mana? Dari mulai pagi nih. Tadi pagi saya saksi nikah pagi ya, jam 8 saya sudah jadi saksi nikah di daerah Yasmin tadi ya, di Bogor Barat. Setelah itu saya ada kegiatan lagi membuka lapangan bulu tangkis di Sindang Rasa. Kemudian ada lagi pertemuan dengan warga ya, di mana tadi saya saking banyaknya nih. Termasuk barusan saya sebelum sepedahan saya ngelayat, ada satu rekan saya ya, teman teman lama lah. Beliau meninggal dan saya ngelayat. Setelah ngelayat saya pikir saya pulang ke rumah karena di mobil selalu ada sepeda. Oh gitu. Ya, karena sudah siang ya menjelang sore, ya udah saya naik sepeda ke rumah biar cari keringat. Tapi memang sepedahan jadi rutin juga, salah satu rutin. Saya berusaha untuk rutin ya, ada kegiatan berolahraga. Kenapa? Contoh nih hari Sabtu kemarin, saya makan itu sehari ya, karena undangan banyak banget, bisa 10 kali. 10 kali makan? 10 kali makan, undangan dari warga. Jadi saya nggak mungkin juga nolak, meskipun saya batasin sedikit-sedikit, tapi kan saya tetap harus makan. Jadi ya itu salah satu bentuk penghargaan ya
saya kepada warga yang sudah menyiapkan makanan, tentu saya makan. Tapi di balik itu kan saya juga harus menjaga kebugaran. Ya, artinya bahwa setelah menjadi pejabat publik itu Akang jadi milik warga ya. Artinya banyak kesempatan atau banyak harapan ketika warga mengundang Akang untuk acara apapun, jadi saksi nikah. Mengatur waktu seperti apa? Yang pasti sih saya berterima kasih ke keluarga ya. Istri, anak-anak saya sudah paham betul ya. Jadi kegiatan bapaknya ini kan banyak diminta warga untuk hadir. Betul. Jadi ya tadi kita ngatur sedemikian rupa, tapi juga saya pikir anak-anak dan istri juga paham ya. Jadi saya nggak ada beban, mereka juga ngerti dan alhamdulillah jadi semuanya bisa terpenuhi lah gitu kan. Terpenuhi ya. Jadi antara keluarga dan masyarakat. Ya. Kang, punten nih, rumahnya nyaman, asri banget gitu loh. Pohon-pohon hijau seperti ini. Terus kalau di rumah ngapain Kang? Saya di rumah rata-rata tuh pulang ke rumah di atas jam 8 ya. Di atas jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, jam 9 malam ya. Saya biasanya sih bersih-bersih langsung istirahat. Nggak banyak yang saya kerjain juga di rumah sih. Ya, apalagi kan anak-anak saya dua-duanya udah besar-besar. Yang satu udah nikah, tinggalnya di Rotterdam. Rotterdam ya, yang kemarin baru menikah itu ya. Nikah. Kemudian yang kedua itu kerja di Jakarta. Nah, jadi istri saya bolak-balik, kalau nggak di Bogor ya di Jakarta. Jakarta. Ya, kadang-kadang ya tentu anak saya yang kedua yang baru kerja ya di Jakarta, kadang-kadang karena di rumah di Jakarta sendiri ya, ibunya nemenin gitu kan. Ibunya nemenin. Berarti kalau gitu, kalau ibu lagi di Jakarta, Akang sendiri di rumah sendirian dong ya? Ya sendirian aja nggak apa-apa, kan pulang malam, besok pagi jam 6:30, jam 7 udah jalan lagi. Ada kesempatan nggak pingin makan bareng sama istri di rumah segala macam? Oh ya. Selalu ada? Ya sudah sering ya, maksudnya selalu ya saya menyempatkan, meskipun frekuensinya tentu berbeda sama dulu ya. Waktu anak-anak masih SD, SMP, SMA tentu lebih banyak waktu ya untuk mereka. Tapi kalau sekarang karena mereka juga sudah dewasa dan juga mereka sudah kerja dan juga sudah beraktivitas sama keluarganya, ya saya dan istri paling menyesuaikan aja. Kalau mereka bisa ya saya penuhi. Seperti itu? Iya. Waktu me time-nya Akang tuh kapan nih? Ada gak nih? Jangan-jangan agak susah nih. Kalau misalkan lagi pingin me time tuh di mana nih? Di rumah? Apakah di mana? Ya tentu ada ya. Saya kalau di rumah, kalau me time ya paling nonton TV aja, nonton TV, baca buku. Masih baca buku tuh Kang? Ada, saya koleksi beberapa buku, saya nambah koleksi. Terus juga paling ya, kalau sekarang kan pengetahuan itu kan bisa kita ambil dari gadget ya. Bisa diambil juga dari televisi. Televisi itu kan pilihannya banyak. Saya paling senang itu nonton namanya BBC Knowledge ya. BBC Knowledge. Di situ kan banyak sekali ilmunya. Jadi kalau baca buku mungkin 5 hari ya. Kalau lihat BBC Knowledge sejam udah pinter kita. Seru-seru bentar. Tapi tahan dulu Kang. Ini kayaknya udara udah mulai hujan nih. Boleh izin Kang kita pindah ke tempat lain? Oke, kita pindah ya. Kita tempat lain. Gerimis sih, namanya Bogor. Namanya Bogor, kota hujan. Oke. Nah, wah, ini kopi ya. Kopi apa nih Kang? Ini kopinya kopi apa tadi, Bang? Hah? Robusta. Oh, Robusta nih. Nah, ini bawa aja nih. Ininya, bawa. Nah, saya dijamu nih Tribuners sama pejabat penting. Masa? Di Kota Bogor. Ya, coba Insya Allah berkah. Kita kopi dulu nih. Jarang-jarang nih kita kayak gini. Kang Deddy makasih ya. Ya, kita jamuannya nih. Robusta nih. Robusta, Tribuners. Kita ngopi dulu. Wah, bener. Mantap. Suasananya enak. Tempatnya oke. Santai. Kita lanjut lagi nih, Tribuners. Tadi kan Kang Deddy ngobrolin bahwa ya kesehariannya seperti itu Kang. Di pagi sampai sore, bahkan waktunya nyampe pulang ke rumah jam 8 malam. Jarang ketemu ibu juga kalau ibu lagi di Jakarta. Seperti itu. Kang, kalau tadi sempat baca buku, Akang juga sempat sering nonton kan nih? Tadi nonton apa BBC Knowledge ya, seperti itu. Apa sih Kang yang Akang suka? Akang suka nonton film nggak sih? Film, kalau film-film yang benar-benar box office ya saya nonton.
Tapi kalau film-film biasa saya jarang juga. Apa namanya, lebih banyak nonton tadi film-film tentang dokumenter ya di History Channel, di BBC Knowledge, di National Geographic. Ya, paling itu aja. Ya, jadi kita sempetin lah nambah-nambah ilmu sedikit-sedikit kan. Iya. Tapi kalau ngelihat waktu dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan nih hari ini tanggal merah, kan padat, Kang. Masih ada itu kesempatan untuk itu ya? Sedikit ya? Sedikit. Tapi kita sisipin ya, kalau nggak dipaksain ya, kan bisa kalau nonton itu kan bisa sambil cek apa namanya, WA ya, dari warga, dari dinas, paling saya cek sambil nonton, gitu. Tapi Kang, setelah jadi wakil wali kota ngerasa kenyamanan ini agak terenggut gak nih? Kan biasanya ya artinya bahwa sebelumnya kan Akang di KPK ada mungkin ya ada waktu liburnya masih ada. Tapi sekarang kan sudah benar-benar melayani nih. Warga pingin apa, pingin ditemuin, pingin ini. Waktu itu semakin sempit dan kenyamanan itu semakin berkurang nggak? Saya pikir nggak juga ya. Saya senang aja. Warga juga tentu punya harapan-harapan. Sebetulnya kan kita ini tugasnya adalah menjembatani ya antara mimpi masyarakat dengan kenyataan. Jadi masyarakat itu kan selalu, kalau yang saya temui itu selalu punya keinginan untuk disampaikan. Ada harapan-harapan. Dan biasanya kalau sudah ngobrol, ya ibaratnya sih mungkin sudah cukup puas juga ya disampaikan ke saya. Dari situ kan mereka tinggal nunggu apa realisasinya kan gitu kan. Nah kalau yang sederhana-sederhana bisa langsung ditangani ya kita usahakan secepatnya. Tapi juga kadang-kadang kan ada harapan-harapan besar. Jadi kita pilih aja mana yang masuk di dalam harapan besar dan butuh proses yang lebih panjang. Kemudian ada juga harapan-harapan kecil yang bisa cepat kita penuhi. Apa, Kang? Beberapa aja, apa aja sih? Biasanya kalau mereka tuh ngeluh ke Akang gitu atau curhat lah masyarakat itu? Ya masyarakat sih sebetulnya kalau untuk yang instan ya, kan mereka seperti bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan, kemudian bagaimana masalah karpet masjid gitu kan, kemudian bagaimana misalnya ada lapangan badminton yang layak untuk anak-anak, lapangan untuk bermain yang layak. Nah, itu yang bisa kita tangani cepat lah ya. Tetapi misalnya kalau terkait dengan Pak, kita nggak pengen Bogor ini semrawut, kusut, kumuh, kotor gitu kan. Kami tidak ingin lalu lintas macet, angkot berhenti sembarangan, PKL tidak pada tempatnya kan gitu kan, dan lain sebagainya. Tentu itu butuh proses. Jadi ya kita ini kan lah, semua aspirasi kan kita tampung. Tapi yang bisa cepat tadi misalnya Pak PJU-nya nih perlu segera, ya kita langsung saya seperti itu ya. Saya koordinasikan dengan dinas. Selama di dinas itu ada stoknya dan memenuhi syarat, ya kita penuhi segera. Apa namanya permintaan misalnya gerobak sampah, kalau memang di dinas ada ya kita penuhi. Langsung ya. Ya, tetapi kan contoh misalnya karpet masjid, sound system, mungkin kadang-kadang ya harus dipenuhi dari pribadi. Nah, selama rezekinya ada, ya kita bagi-bagi. Sampai seperti itu? Tentu ya, dan kebanyakan kan lebih, bahasanya kan kalau melalui proses APBD itu kan panjang banget. Panjang, ya betul. Ya, kalau dari pribadi ya paling kita minta keikhlasan dari keluarga. Gitu kan. Ya saya sisipkan ini misalnya untuk macam-macam, untuk kegiatan kemasyarakatan ya. Jadi biar bagaimanapun juga dukungan keluarga itu penting, dan pengertian serta keikhlasan dari keluarga juga sangat saya butuhkan untuk seperti itu ya. Tapi ada nggak waktu berdua dengan ibu masih ada dong? Ya dalam seminggu berapa kali itu kan? Ya ada lah. Ada ya? Ada. Kita kan harus ngobrolin juga kan. Tetap karena ya? Kan istri juga punya kegiatan di PKK misalnya kan. Istri saya juga kan ketua Jabar Bergerak Kota Bogor. Jabar Bergerak, ya betul. Jadi banyak yang... Berarti kalau sama ibu tetap ngobrolin soal kerjaan ya? Ya nggak ini ya, paling ibu lebih banyak minta pendapat. Kalau saya paling lebih
banyak nitipin anak-anak gitu aja kan, ngobrolin anak-anak. Kalau dari ibu, ini gimana nih sambutan, udah cocok atau belum kan gitu kan. Kalau saya paling ya gimana, anak saya kan lagi hamil ya di yang di Belanda, yang jadi di Rotterdam ya, yang tentu yang kontrol kan ibunya kan gitu kan. Ya. Nah, gimana udah ke bidan belum gitu kan, gimana perkembangan paling gitu. Kang Deddy ini energik Tribuners. Punten nih, kalau ngelihat rambut tuh udah putih gitu loh. Tapi semangat nggak kalah nih sama anak muda. Seperti itu. Terus hobi-hobi masa lalu masih suka dijalani? Karena Kang katanya suka off-road ya? Saya di sela-sela waktu tentu saya sempetin ya. Iya. Saya suka naik sepeda, suka naik motor, suka off-road juga ya. Suka jalan kaki. Kalau masih ada waktu kadang-kadang berenang. Banyak lah, yang penting kegiatan outdoor yang yang perlu gerak fisik ya. Tujuannya untuk kesehatan. Ya kita sempetin lah. Sempetin aja ya Kang. Sempetin aja. Teman-teman ngajak touring ke mana? Ke Pelabuhan Ratu. Kalau waktunya cocok ya berangkat. Berangkat subuh, pulang malam. Kalau nggak berangkat subuh, besoknya pagi-pagi udah sampai lagi di Bogor, gitu aja. Padat banget ya? Waduh. Tapi menikmati nggak sebenarnya kalau kayak gitu? Saya nikmatin aja ya. Nikmatin aja ya? Karena kan tugas di pemerintahan itu tadi saya bilang, bagaimana menjembatani antara mimpi masyarakat, harapan masyarakat, keinginan masyarakat dengan kenyataan. Nah, kenyataan ini kan adanya di pemerintah. Uang yang dikumpulkan dari pajak, dari retribusi, dari pendapatan lain yang sah, masuk ke negara, ya tadi tentu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan kan gitu kan. Nah, kalau program dan kegiatannya hanya berdasarkan mimpi kita pribadi ya belum tentu ya masyarakat kemudian menikmati. Tapi kalau misalnya ada harapan, mimpi dan juga keinginan masyarakat yang bisa terpenuhi kan artinya kita betul-betul bisa menjadi apa? Ya tadi jembatan bahasanya. Jembatan buat masyarakat. Ya, jembatan. Dan kesempatan itu ya kita pakai. Kang, kalau ngomongin pola hidup kan sejak Kang jadi wakil wali kota tentu berubah Kang ya. Sempat nggak terpikirkan, kok ini jadi kieunya gitu loh. Kalau bahasa Sunda, kenapa jadi begini ya gitu loh. Enggak juga ya, saya sama ya. Di KPK itu berat juga loh. Kalau di KPK saya dulu ya, dalam 1 minggu itu mungkin beberapa kali perjalanan dinas luar kota. Dalam 1 minggu itu berkali-kali saya naik pesawat terbang ke daerah. Bahkan dalam 1 tahun bisa berkali-kali saya ke luar negeri. Untuk mewakili ya. Saya kebetulan waktu itu sebagai focal point dari G20 Anti Corruption Movement ya. Itu waktunya juga sama aja ya? Sama. Padat juga ya? Padat. Bahkan lebih parah lagi. Mungkin saya boleh tanya istri ya, pulang setiap hari di atas jam 9, jam 10 juga ya. Jadi sama aja lah. Ya, tapi tentu selama kitanya menyenangi ya bidangnya ya udah kita sih nggak ada masalah ya. Kan kalau di rumah ini sering juga terima tamu atau warga atau segala macam. Saya jarang terima tamu di rumah. Iya. Ya kenapa? Karena saya pikir waktunya juga kan kalau harus nerima tamu di rumah, saya harus pulang dulu. Betul. Sementara kegiatan-kegiatan lain itu kan di luar rumah. Iya. Jadi saya lebih prefer terima undangan saya memenuhi undangan. Ya. Kemudian saya menerima tamu di kantor. Kemudian saya mengunjungi berbagai aktivitas masyarakat ya, mulai dari aktivitas sosial, keagamaan, keolahragaan, seni budaya, ya kan rata-rata di luar rumah. Iya. Kang, mumpung nggak pakai seragam nih, Tribuners. Kalau pakai seragam saya agak hati-hati nih nanya. Tempo hari kan, Kang Bima pernah bilang di sebuah kesempatan bilang, ini loh pemain pengganti saya. Kang, sesiap itu Kang nanti kalau memang Kang harus ditunjuk untuk maju. Kang Bima itu memberikan saya kesempatan ya. Saya membantu beliau itu istilahnya tanpa ada hambatan sama sekali. Beliau memberikan berbagai momen ya untuk saya bisa membantu beliau sehingga tugas bersama ini tuntas gitu kan.
Dan tentu saya pakai ini sebagai exercise, sebagai latihan. Ya. Dan saya juga berusaha untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang belum terisi sebelum-sebelumnya. Ya seperti Kang Bima itu kan posisinya sebagai ketua Apexi. Beliau sangat sibuk. Beliau juga ketua dari beberapa kegiatan dan organisasi. Jadi tentu saya harus siap. Ya, dan kesempatan itu diberikan ke saya, terutama di dalam pekerjaan ya. Jadi alhamdulillah tukang bakso lewat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gitu. Ya nggak apa-apa. Emang begini karena ini lebih menarik ya, Tribuners. Jadi kita cobain nanti habis ini kita ngebakso. Seperti itu ya Kang ya. Tapi kan tentunya Akang bukan beranjak dari dunia politik ya. Akang dari KPK. Tentunya untuk maju butuh perahu. Sejauh ini gimana Kang? Perahu itu sudah mendekat Kang? Atau siapa yang sudah mulai bisik-bisik nih? Saya dorong nih. Ayo naik nih. Ya saya percaya lah nomor satu apapun ya. Mau ngedorong, mau naik perahu itu kan perlu legitimasi. Perlu bukti. Jadi orang yang akan didorong-dorong, orang yang akan diajak naik perahu itu pasti bukan orang yang nggak bisa berenang kan gitu kan. Jadi kalau naik perahu nggak bisa berenang ya sama aja bohong. Naik perahu nggak bisa ngedayung juga nggak bisa dibilang percuma. Naik perahu nggak bisa mancing juga sama. Sama aja ya. Iya kan. Jadi buat saya diibaratkan gitu kan. Belajar ngedayung, belajar mancing, belajar berenang, ya sekaligus menjadi bukti ya kepada seluruh masyarakat bahwa memang saya dianggap misalnya ya mampu menjembatani tadi harapan masyarakat. Kalau itu masyarakat kemudian merasa saya mampu ya tentu insya Allah ya teman-teman di politik, di partai politik pasti akan sama-sama dukung ya. Dan saya percaya teman-teman partai politik juga berkeinginan yang sama, harapannya sama. Jadi tidak perlu ada keraguan bahwa perahunya yang manapun gitu kan, insya Allah tujuannya sama kan gitu kan. Tujuannya sama dan insya Allah ya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk masyarakat itu aja. Ya. Akang udah 2 tahun setengah ya? 2 tahun setengah itu kan menjadi modal juga Kang ya? Artinya bahwa Akang sudah bisa membuktikan ke masyarakat, menakodai sebagai perahu. Kang, kalau misalkan ada partai politik mengusung Akang, tapi embel-embelnya wakilnya harus dari mereka. Saya realistis aja ya, karena saya mungkin belum memilih partai politik ya. Tentu. Betul Kang, belum sama sekali Kang? Sampai dengan saat ini belum ya. Belum. Tetapi tadi tidak menutup kemungkinan kalau ada partai politik yang mengusung sebagai calon wakil saya gitu ya, kalau memang memungkinkan, tentu saya senang lah. Ya kan namanya juga mau maju bersama. Kemudian juga tentu kan tergantung nanti nih yang kita harus lalui kan banyak ya. Pileg dulu. Pileg 2024. Jadi kalau saya tentu lebih prioritas ya teman-teman yang akan maju di pemilihan legislatif kita dorong sehingga mereka semua juga sama, yang punya cita-cita sama ya kita usahakan mereka terpilih kan gitu kan. Itu dulu aja. Itu ya. Iya. Kang, kalau berdasarkan catatan kami Kang ya, Kang Bima dengan Kang Deddy, pola kerja Kang Bima lebih vertikal ke atas, bekerja dengan pola ke atas. Kalau saya melihat Kang Deddy kan lebih ke bawah, menyiapkan akar rumput, bertemu akar rumput. Ini apakah salah satu juga yang memang akan persiapkan untuk nanti? Sebetulnya enggak ya, sebetulnya sih ini bagian dari pekerjaan ya. Kan di Bogor ini ada 6 kecamatan, 68 kelurahan, 797 RW, ada 800 masjid. Kalau di total sama musola ada 1.500. 1.500 musola? Musola dan masjid. Ya jadi kalau buat saya ya tentu nomor satu bagaimana kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ya kalau mau bicara kebutuhan masyarakat ada di mana? Ya ada di RT RW. Ya kemudian bagaimana harapan masyarakat di bidang sosial keagamaan? Tentunya ada di DKM masjid, ya ada di lingkungan jamaah, majelis dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian
saya kerjakan ya dalam konteks tadi, dalam konteks kita menyerap dan berkomunikasi bersama dengan masyarakat untuk paling tidak nanti dalam proses birokrasinya, dalam proses pembangunan ada hal-hal yang kita bisa masukkan ke situ, ya kan? Tadi yang saya sampaikan, bagaimana mulai dari harapan yang bisa dijangkau dalam waktu yang singkat, kemudian juga ada mimpi yang cukup panjang harus dilaksanakan dalam bentuk proses kan gitu kan. Seperti itu ya. Ya, jadi nomor satu sebetulnya kita ya bekerja. Nah, kemudian juga ada banyak program-program pemerintah yang harus juga kita sampaikan langsung ke masyarakat. Nah, kesempatan itu saya sampaikan. Ya contoh ya, dalam masa pandemi ini kan awal-awal itu pakai masker aja kan nggak gampang. Ya, menjaga jarak. Betul. Apalagi beribadah dari rumah, bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Kan sesuatu yang buat mereka hal yang baru. Hal baru dan tidak tergambar sama sekali sebelumnya. Nah, langkah-langkah yang kita ambil itu kan supaya mereka juga paham apa caranya. Ya kecuali kita bertemu, berdialog. Nah, sama dengan program yang lain. Kita berusaha untuk misalnya program Ciliwung bersih ya. Tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar ke sungai misalnya kan. Kan itu harus disampaikan langsung. Bukan dalam bentuk iklan, bukan dalam bentuk himbauan, tapi gimana kita berdialog, menyadarkan mereka bahwa Ciliwung ini adalah sumber kehidupan kita bersama. Dan itu tidak mungkin kalau tidak dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan dialog langsung. Dan sepertinya cara Kang untuk berdialog dengan masyarakat cukup sukses ya. Karena ada beberapa hal yang tadinya mandek nih, ada masalah nih yang krusial, tapi ketika Akang turun berdialog, clear. Ya, pola-pola dialog itu emang menjadi cukup efektif ya. Sebetulnya gini, nomor satu kan semua tergantung pola lah ya. Ada yang harus dilakukan secara terbuka, harus dilakukan secara hingar-bingar, tetapi juga ada juga yang bisa dilakukan secara silent. Nah, kebanyakan sebetulnya kalau persoalan, menurut saya yang paling mudah dan efektif adalah dialog dan dilakukan secara silent, tetapi hasilnya dirasakan oleh semua. Dan saya lakukan itu. Hampir semua saya lakukan dengan cara-cara yang ya sunyi ya. Senyap ya. Senyap, tujuannya adalah tidak menimbulkan kekisruhan, semua orang belajar kan gitu kan, kemudian semua orang memahami dan semua orang melaksanakan. Nah, itu jadi lebih baik itu, karena kalau enggak nanti akhirnya malah ribut duluan, programnya nggak jadi kan gitu kan. Jadi memang sepertinya banyak cara ya yang dilakukan oleh Kang Deddy itu adalah melakukan segala sesuatu tanpa orang lain sebenarnya tahu. Seperti itu ya Kang ya. Senyap seperti itu dalam artian ya. Ya, saya sih merasa di luar agenda lah ya. Cara ya, metode aja. Metode aja. Ya, contoh terakhir saya membersihkan ya satu area yang selama ini dipakai sebagai tempat transaksi miras ya di Jembatan Satu Duit di depan Plaza Jambu 2 ya. Oh iya, yang itu ya. Bisa dibayangkan gimana kalau misalnya dilakukan secara hingar-bingar kan gitu kan. Pasti terjadi polemik. Saya lakukan dialog langsung dengan mereka yang ada di lapak itu gitu kan. Saya sampaikan ya mereka harus pindah gitu kan, dan kita pemerintah daerah ingin melakukan penertiban dan tidak boleh lagi mereka melaksanakan transaksi ilegal ya yang ada secara kasat mata dilihat oleh semua orang, ya kan? Nah, itu saya lakukan dan alhamdulillah atas dukungan semua pihak ya, mulai dari RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya sampai Pak Wali Kota mendukung semua dan alhamdulillah sekarang beres ya. Padahal sempat terpikir mungkin nggak ya gitu, karena udah belasan tahun. 30 tahun kalau menurut RT ya, kalau menurut RT sudah 30 tahun. Dan termasuk Katulampa juga kan? Ya alhamdulillah. Katulampa saya temuin Kepala Dinas SDA Jabar ya. Kemudian beliau juga berharap banyak kepada kita. Dan kebetulan mereka menyampaikan surat yang kita jadikan sebagai dasar.
Jadi itu yang kemudian sekarang juga tanpa hingar-bingar, kalau ke Katulampa sekarang udah bersih, kalaupun masih ada 1-2 nanti kita bereskan lagi. Iya. Nggak tahu masyarakat senang nggak dengan bersih seperti itu? Oh iya, kalau saya sih kebetulan saya warga Kota Bogor dan warga Katulampa. Kebetulan ya, warga Katulampa dan yang tadinya sempit segala macam sekarang udah luas dan apalagi kalau nanti mau dibikin taman segala macam. Saya mau ngilangin itunya tuh, polisi tidurnya kebanyakan. Iya, betul. Ya, jadi memang kadang-kadang karena ada lapak, Ya, si pemilik lapak dibikin polisi tidur. Nah itu yang nggak boleh. Jadi bikin polisi tidur ada aturannya. Iya, iya. Dan rencananya saya dibantu sama Dinas Perhubungan, PUPR, Perumkim ke depan ya, nah, termasuk PU, gimana caranya meminimalisir ya di Bogor ini yang namanya polisi tidur atau speed trap yang tidak pada tempatnya, kemudian berlebihan dan membahayakan. Oke Tribuners, baru aja kita bincang singkat, santai, menarik dengan Kang Deddy Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Terima kasih Kang Deddy. Ya, sama-sama Kang. Sudah meluangkan waktu, sudah kita ganggu aktivitasnya, dan rumahnya asik banget. Keren banget, asri banget Tribuners. Nanti tunggu kami di episode berikutnya, di podcast berikutnya bersama saya Widi Henaldi. Saya pamit undur diri, salam. Turun Kang. Sampai-sampai Kang. Nuhun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.